Om Swastiastu, Om Abhidhamma Astu Namo Siddhana. Kami mengucapkan selamat Hari Pahlawan Puputan Margarana 20 November 1946, 20 November 2020. Bersama ini kami bacakan surat I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 18 Mei 1946. Kepada yang terhormat Tuan Overste Terme Len di Denpasar, Merdeka. Suratlah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, pulau menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak dapat dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi menjirat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuan memaksa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemerintah kita di Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomatik. Dan saya bukan kompromis, saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita kita tercapai. Selama Tuan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belangap pertumpahan darah antara kita dan pihak Tuan. Sekian, harap menjadi maklum adanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dewan Perjuangan Bali, pemimpin I Gusti Ngurah Rai. Demikian surat I Gusti Ngurah Rai kepada Belanda pada tanggal Mei 1946 kepada Belanda yang berada di Denpasar. Gusti Ngurah Rai namanya memang tak asing di telinga para wisatawan yang gemar melancong ke Bali. Selain dijadikan nama bandara di Pulau Dewata, I Gusti Ngurah Rai juga dikenal sebagai seorang letnan kolonel yang memimpin peristiwa heroik Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah peristiwa pertempuran habis-habisan pasukan resimen Sunda Kecil pimpinan I Gusti Ngurah Rai melawan Belanda. Pertempuran itu berpusat di Marga Daupuri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan pada 20 November 1946 atau tepatnya sekitar 74 tahun silam. Kisah I Gusti Ngurah Rai tertulis dalam buku Jejak-Jejak Pahlawan karya J.B. Sudarmanto 2007. Dalam buku itu dikatakan bahwa I Gusti Ngurah Rai menempuh pendidikan di Sekolah Militer Gianyar, Bali dan lulusan Corps of Leading for Reserve Officers Corps atau pendidikan perwira cadangan di Magelang. Selama pendidikan di sana, pria kelahiran 30 Januari 1917 itu diangkat menjadi perwira di Korps Prayuda Bali dengan pangkat Letnan II. Singkat cerita, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Gusti Ngurah Rai mendapat mandat untuk membentuk TKR Tentara Keamanan Rakyat di Bali. Bukan tanpa alasan, pembentukan TKR ini bertujuan untuk menghadang agresi Belanda yang ingin kembali menguasai Bali setelah Jepang hengkang karena kalah dalam Perang Dunia II. Indonesia yang baru merdeka kala itu mempercayakan membentuk dan memimpin pasukan Sunda Kecil bernama Ciung Wanara. Demikianlah Ngurah Rai berjuang dengan pasukan Ciung Wanaranya melawan Belanda. Ngurah Rai yang cepat membaca pergerakan Belanda ini pun langsung memindahkan pasukan ke desa Marga. Mereka menyusut wilayah ujung timur Pulau Bali termasuk melintasi Gunung Agung. Sayangnya pergerakan pasukan Ngurah Rai juga mudah tercium oleh pasukan Belanda yang akhirnya mengajar mereka pada 20 November 1946. Pasukan pemimpin I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Belanda bertemu dan akhirnya terjadi pertempuran sengit. Dalam pertempuran itulah pasukan Ciung Wanara berhasil memukul mundur pasukan Belanda, namun pertempuran tidak berhenti sebab bala bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah besar. Menurut pandangan pejuang Bali itu lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Akhirnya Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur dalam pertempuran habis-habisan. Ngurah Rai gugur dengan kesatria di usia 29 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Margarana, Tabanan, Bali untuk mengenang peristiwa hero itu. Setiap 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Pemerintah langsung menganugerahkan bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Purnawirawan
untuk I Gusti Ngurah Rai pada tahun 1975. Beliau juga menetapkan I Gusti Ngurah Rai sebagai pahlawan nasional. Hingga ini namanya diabadikan dalam bandara di Bali, Bandara Udara Internasional Gusti Ngurah Rai, dan nama kapal perang KRI Gusti Ngurah Rai sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya demi kemerdekaan Indonesia. Wajah Gusti Ngurah Rai pernah diabadikan dalam pecahan uang 50.000. Demikian cerita singkat mengenai Gusti Ngurah Rai. Om Santi 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 Om.